Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi di channel aku Dana Subagio. Sore ini kita akan membahas tentang sukulen. Nah, kemarin banyak teman-teman yang request tentang bagaimana cara menanam sukulen biar nggak busuk. Tapi sebelum kita bahas bagaimana cara kita menanam sukulen versi saya, like dulu channel saya ya, like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan pemberitahuan kalau saya posting video baru. Oke, kita mulai ya. Kita mulai tutorial menanam sukulennya. Nah, ini kemarin teman-teman saya habis belanja online sukulen. Jadi sukulen-sukulen yang saya beli ini adalah sukulen cluster. Jadi saya punya pengalaman membeli sukulen ya teman-temannya, beberapa kali membeli sukulen. Saya pernah membeli sukulen dengan kondisi bayi. Ternyata kita membeli sukulen dengan kondisi bayi itu kalau kita memang bisa sih nggak masalah ya, hidup. Tapi kalau kita nggak bisa nanamnya mati. Dulu saya pernah beli 10, sisa tinggal 4 yang hidup. Kemudian saya beli lagi yang dewasa, ternyata dewasa jumbo bagus ya. Sekarang saya beli yang cluster ini teman-teman. Cluster itu artinya sukulen itu dia sudah membentuk rumpun. Jadi ada terdiri dari lebih dari satu pohon sukulen, ada lebih. Ini yang saya pegang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pohon sukulen. Lalu bagaimana cara kita mentreatment sukulen yang baru datang dari belanja online? Yang pertama adalah kita harus merendam sukulen itu di cairan B1. Ini adalah cairan B1 yang sudah saya encerkan. Ibu, apa ini? Apa itu, Nak? Ini. Oh iya, batu alam, makasih ya. Nah, jadi ini kita masukkan di cairan B1 minimal 30 menit. Tapi ini saya tadi sekitar 1 jam ya saya rendam, nggak apa-apa. Dia tetap seger, makin seger. Jadi teman-teman kalau nanam sukulen, teman-teman harus pastikan daunnya itu kering. Nggak apa-apa ditisuin biar nggak kering, biar nggak basah maksudnya. sorry ya, salah ngomong. Nah, biar tidak basah. Kita taruh sini aja dulu. Kuncinya nanam sukulen yang baru datang online adalah daun yang sudah kering di bawah. Di bawah sini biasanya kan banyak daun keringnya tuh, kayak gini nih. Nah, ini nih ya. Nah, kelihatan kan? Angin kenceng. Iya, itu biasanya dia dibuang, harus dibuang karena ya mengganggu ya, dia lonyot gitu. Dia tidak sehat, daun-daun tidak sehat itu dibuang saja. Ada juga yang menggunakan cara akar halus dibuang. Tapi kalau saya tidak buang akarnya teman-teman, karena ya kepake atau enggak. Ada yang bilang sih nggak kepake akar-akar itu, tapi kalau saya diamin aja lah, tidak terlalu masalah. Kalau nggak kepake nanti dia gugur sendiri. Oke, ini yang sukulen kedua. Ini klaster ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba tanam ini dulu ya teman-teman ya. Kuncinya kalau kita tanam sukulen itu tidak boleh ada air yang menempel di daun, karena air bisa membuat daun sukulen menjadi busuk. Itu yang saya pelajari ya, itu yang pernah saya lakukan di sukulen-sukulen yang saya beli. Jadi air itu kadang bisa membuat daun sukulen jadi busuk. Jadi kita harus berhati-hati terhadap air. Kita tanam yang 2 itu saja dulu ya teman-teman ya. Ini kita pinggirin dulu. Lalu media tanam apa sih yang bagus dan pas buat sukulen? Nah, kita ini ya. Ini yang versi saya ya teman-teman ya, media tanam versi saya. Media tanam versi saya untuk sukulen adalah kuncinya tanaman sukulen itu harus poros. Jadi dia harus benar-benar poros. Jadi di sini saya menggunakan 3 bagian pasir malang. Ini pasir malang ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Lalu ada 2 bagian sekam bakar dan 1 bagian kompos. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Komposisi yang saya gunakan 3 bagian pasir malang,
Pasir Malang ini poros banget ya teman-teman. Jadi kalau kita menanam sukulen, memang idealnya harus di polos, karena kalau dia ada air dan air itu mengikat di media tanam, dia akan membuat daun sukulen menjadi busuk. Kalau kita pakai pasir Malang, dia akan lebih kering, tidak menyebabkan busuk. Kompos saya tidak pakai tanah ya teman-teman ya, saya pakai kompos aja. Saya pakai kompos karena kompos nanti lama-lama juga jadi tanah, iya nggak sih teman-teman? Ini dicampur aja. Ups, jatuh. Bedanya nanam sukulen dengan nanam tanaman lain, nanam sukulen itu kita harus pastikan daun tidak menempel di media tanam. Daun tanaman sukulen itu tidak menempel di media tanam. Untuk itu kita memerlukan topping. Nah, topping, jadi bukan pizza aja ya yang pakai topping. Sukulen juga perlu ditanam dengan menggunakan topping. Toppingnya apa? Nah, ada sebagian orang yang menggunakan pumais. Ini saya punya pumais. Ini pumais. Pumais itu batu apung. Batu apung ya, kalau di sini orang bilang karang gitu. Kalau di tempat saya ada yang bilang karang. Batu apung, atau juga bisa dengan menggunakan batu hias. Batu hias ya, saya punya batu hias ini. Sisa nanam sukulen yang kemarin teman-teman. Bisa pakai batu hias macam ini. Habiskan. Selain menambah estetik, dia juga bisa membuat daun-daun sukulen kita aman, terlindung dari basahnya si media tanam. Oke teman-teman, kita langsung praktekkan ya bagaimana cara menanam sukulennya. Ini pertama kita tanam sukulen klaster. Kita pakai pot, saya punya pot size 10 ini teman-teman. Nggak apa-apa, kita pakai aja pot size 10 ya, karena saya nggak punya pot yang besar. Saya punya pot besar tapi cuma satu ini, sisa pot bekas. Jalan ke bumi. Langsung aja ditanam. Jadi sukulen itu tidak boleh kena, kalau nyiram itu tidak boleh airnya itu kena daun, karena dia yang bikin sukulen jadi busuk gitu. Jadi harus hati-hati banget. Sukulen itu agak-agak manja sih kalau saya bilang, ringkih banget. Saya banyak mematikan sukulen dulu waktu awal-awal belajar nanam sukulen. Jalannya kena ke bumi. Jadi gini aja teman-teman, tanam sukulen itu yang penting komposisi media tanam. Setiap tanaman itu komposisi media tanamnya tidak sama ya teman-teman. Kemarin waktu kita praktek menanam kalatea, kita menggunakan kokopit. Di sukulen kita tidak menggunakan kokopit, karena kokopit itu mengikat air. Jadi bisa bikin waduh, ini enggak rata bawah dasarnya. Jadi bisa bikin sukulen busuk. Ini ya, kita pasang pumais nih untuk toppingnya. Ini pumais saya pecah-pecah sendiri ya. Kebetulan saya sering jalan-jalan sama suami ke daerah pantai yang memang banyak banget pumaisnya, batu karangnya, batu apungnya. Jadi saya pecah-pecah sendiri di sana. Kalau libur sering jalan-jalan ke tempat yang banyak batu apungnya. Jadi kebetulan punya sukulen banyak di rumah, ya sudahlah ya kita pakai. Jadi kalau sukulen itu teman-teman, kalau kita sudah nanam sukulen, usahakan kita taruh di tempat yang jarang tersentuh sama kita. Karena kadang kalau sukulen itu sering kesenggol sama kita, sering kesentuh sama kita tuh kadang-kadang suka rontok, ada aja yang rontok. Jadi sebaiknya kalau kita nanam sukulen, kita taruh misalnya di tempat gantung di pojokan gitu ya. Jadi supaya dia nggak kena sama tangan kita.
Jadi fungsinya si batu karang itu selain menambah estetika, dia juga bisa sebagai anti bocor. Anti bocor, sorry, emangnya cat. Bukan anti bocor, anti busuk. Biar dia nggak busuk, biar si daun tidak kesentuh sama media tanam ya. Nah gini aja nih, cantik kan sukulennya. Tanam satu lagi ya, kita praktek satu lagi ya. Aku beli sukulennya banyak nih teman-teman, jadi nggak banyak sih, 4, tapi bonusnya yang banyak. Jadi tempat aku belanja sukulen ini trusted banget, sampai aku pun mencoba untuk membeli yang klaster. Saranku teman-teman, sebaiknya jangan beli sukulen klaster, karena sukulen klaster itu karena dia ngerumpun ya teman-teman ya. Di sana ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya baby, ada yang sedang, ada yang besar. Dengan ukuran yang tidak sama, otomatis kondisi tanamannya juga tidak sama. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat gitu. Jadinya nyampenya ada yang busuk. Kalau saranku, bayi juga jangan dibeli ya yang bayi, karena bayi itu lebih rentan. Lebih baik beli yang jumbo aja. Yang ini kita pakein batu alam ya, batu hias maksudnya. Ini kita pakein batu hias ya. Kemarin banyak yang nanya bagaimana caranya supaya sukulen itu nggak busuk. Mungkin teman-teman kesalahan itu biasa terjadi pada saat penyiraman juga teman-teman. Kadang-kadang kita nggak tahu cara kita menyiram itu ternyata salah. Salahnya di mana? Nah, kita menyiram daun. Sukulen itu nggak boleh disiram daunnya teman-teman. Jadi kalau kita nyiram sukulen, cara yang paling pas kalau menurut saya adalah dengan cara direndam dalam air. Nggak usah lama-lama, 1 menit aja. Kadang-kadang nggak nyampe 1 menit juga sudah media tanamnya sudah basah dengan baik, sempurna semua. 1 menit lah, atau 30 detik lah ya. Nah, kalau ada yang rontok-rontok kayak gini nih teman-teman, kalau ada yang rontok kayak gini jangan dibuang, ini ditaruh aja, nanti kita tanam lagi. Sorry ya, di backgroundnya ada suami saya sedang masih makan burung, kelihatan kakinya. Babinya terjebak. Nah, udah nih teman-teman, kita gini aja, nggak usah rempong-rempong. Kalau sudah ditanam gini, simpan diemin selama seminggu lah, baru kita siram lagi. Ini kita siram dulu sekarang, nanti jangan disiram ya. Oke, sebentar kita praktek menyiram yang baik dan benar seperti apa ya. Oke, kembali lagi. Kita mulai menyiram sukulen kita. Jadi cara nyiram sukulen itu gampang teman-teman. Kita tinggal taruh aja di air. Nanti kita tunggu sebentar, nanti dia airnya nanti akan terserap akan naik ke dalam pot. Jadi kondisi yang biasa terjadi pada sukulen adalah ada 2, underwatering dan overwatering. Underwatering itu ketika sukulen kekurangan air. Biasanya cirinya adalah dia daunnya keriput lemes gitu ya. Terus kalau dia overwatering, biasanya dia daunnya akan busuk. Nah ini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan tadi airnya itu dia agak tingginya setinggi bibir pot, tapi sekarang dia sudah turun karena airnya sudah terserap ke dalam media tanam si sukulen ini. Nah udah, kalau sudah gitu ya sudah,
tinggal diangkat aja. Kita tiriskan sebentar airnya supaya tidak becek ya. Ibu, apa ini? Apa itu nak? Kemudian pot yang kedua, ini juga penuh ya, penuh sebibirnya pot. Tunggu sebentar. Nah tuh teman-teman bisa lihat, tadi dia penuh. Nah kelihatan kan, tadi dia penuh, sekarang udah sudah turun airnya. Itu tandanya airnya sudah menyerap. Apa nak? Buang aja langsung. Nah itu tandanya dia sudah menyerap. Kalau tanaman sukulen itu underwatering gampang teman-teman ya, tinggal direndam aja. Yang agak sulit penanganannya itu kalau sukulen kita overwatering. Itu saya juga masih belum tahu bagaimana cara penanganannya. Ini sudah cukup ya kayaknya teman-teman. Oke, jadi teman-teman begitulah ya cara kita menanam sukulen. Sukulen jangan terlalu sering disiram, cukup 3 hari sekali, seminggu 2 kali lah, jangan terlalu sering. Kemudian posisi peletakan, carikan posisi yang jarang kesentuh sama kita, sama tangan kita atau anak-anak kita, karena kadang-kadang itu bisa bikin tanaman jadi rontok seperti yang saya bilang tadi. Full sun bagus, tapi tempat teduh dengan intensitas cahaya yang full juga bagus, dia tidak terlalu ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.